Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rokani, NIM 20111100011 dari Prodi Kebidanan Universitas Muhammadiyah Gresik. Baiklah, di sini saya akan mereview materi yang sudah diberikan oleh Ibu dosen Eka Sriwahyuni Aristiningsih, dan di sini saya memilih materi sejarah bahasa Indonesia. Langsung saja, yang pertama, dalam sejarah bahasa Indonesia, ada dasar terbangunnya bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya di sini ada karakteristik kebahasaan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bahasa Indonesia, maka perlu dikemukakan karakteristik dari bahasa yang ada di wilayah Nusantara. Nah, apa sih Nusantara itu? Nah, Nusantara adalah negara Kesatuan Republik Indonesia karena memiliki bentang wilayah dengan gugusan pulau-pulau yang dibatasi oleh lautan. Karena Nusantara adalah negara yang berbentuk kepulauan, maka banyak produk budaya di antaranya adalah bahasa dan dialek. Dari keragaman bahasa dan dialek tersebut berbentuk karakteristik kebahasaan dari masing-masing wilayah. Nah, dalam wilayah Nusantara berbentuk kepulauan dan dibatasi lautan dikenal sebagai penegara maritim dengan model perdagangan yang memanfaatkan armada laut sebagai penghubung antar pulau. Kegiatan yang mempertemukan para pedagang dari berbagai wilayah dan dengan berbagai bahasa tersebut tidak bisa berjalin dengan lancar karena tidak ada persamaan persepsi yang jelas dari bahasa yang mereka gunakan. Oleh karena itu, diperlukan bahasa yang bisa dipahami untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran dan proses komunikasi. Maka dari itu, bahasa sangat penting dipahami untuk menyampaikan suatu gagasan dan pemikiran dalam proses komunikasi. Selanjutnya, yang kedua ada proses seleksi bahasa perantara. Yang pertama ada bahasa perantara yang ideal. Secara alamiah terjadi proses seleksi untuk menetapkan bahasa perantara atau penghubung agar semua kegiatan dan komunikasi berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri peluang bahasa yang bisa menjadi bahasa perantara. Yang pertama yaitu bahasa daerah yang adaptif dan mudah dipelajari. Yang kedua, tidak mempunyai stratifikasi sosial bagi penuturnya. Yang ketiga, tidak berdasar pada waktu atau saat penggunaan bahasa. Selanjutnya, ada penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Yang pertama, asal-usul penetapan bahasa Melayu. Nah, asal-usul bahasa Melayu berasal dari rumpun bahasa Austronesia. Memperhatikan wilayah geografis, penduduk yang mempunyai bahasa Austronesia adalah Pulau Formosa, Kepulauan Nusantara, Mikronesia, Melanesia, Polinesia, dan Madagaskar. Nah, di sini dari bukti ilmu arkeologi dan ilmu genetika. Ada klasifikasi bahasa cabang Melayu Polinesia yang disederhanakan oleh Wok dan Ross tahun 2002. Yang pertama ada bahasa Melayu Polinesia Barat Luar atau bahasa Kalimantan, Filipina. Terdiri dari banyak bahasa, diantaranya adalah bahasa Dayak, Ngaju, Gorontalo, bahasa Bajau, bahasa Minahasa, Talagok, Malagasi, dan Tausug. Kemudian yang kedua ada bahasa Malayo, Polinesia Barat Dalam. Nah, contohnya di sini ada Indonesia Barat, Bugis, Aceh, Cham, di Vietnam dan Kamboja, Sunda, Jawa, dan Bali. Kemudian bahasa Malayo Polinesia Inti, menyebar dari Pulau Sulawesi. Kemudian selanjutnya bahasa Malayo Polisia Tengah Timur. Nah, di sini bahasa Malayo Polinesia Tengah atau bahasa Bandanesia itu di sekitar Laut Banda, yaitu bahasa di Pulau Timor, Sumba, Flores, dan Maluku.
Yang kedua bahasa Malaya Polinesia Timur atau bahasa Melanesia, yaitu Halmahera Selatan, Papua Barat Laut. Nah, beberapa bahasa di Pulau Halmahera dan sebelah barat Laut Irian ini contohnya bahasa Taba dan bahasa Biak. Kemudian selanjutnya penyebaran bahasa Melayu di wilayah Nusantara. Selain para pedagang, penyebaran bahasa Melayu juga dilakukan oleh para misionaris yang datang ke wilayah Nusantara. Mereka ini lebih memilih belajar bahasa Melayu daripada bahasa-bahasa lain yang ada di wilayah Nusantara. Nah, keberadaan misionaris ini dan para pedagang ini memberikan pengaruh besar, memberikan dampak besar terhadap meluasnya penggunaan bahasa Melayu di wilayah Nusantara. Jadi kedatangan bahasa misionaris dan pedagang ini dapat membawa pengaruh besar bahwa bahasa Melayu ini menjadi bahasa Nusantara di wilayah tersebut. Selanjutnya ada penggunaan bahasa Melayu. Nah, di penggunaan bahasa Melayu ini ada beberapa. Yang pertama ada periode Melayu kuno pada abad ke-7 hingga ke-13. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa penyebaran penggunaan bahasa Melayu di wilayah Nusantara sangat pesat. Hal tersebut karena masuknya misionaris dan para pedagang di wilayah Nusantara yang keluar maupun masuk melalui Bandar Malaka. Bahasa Melayu yang dipergunakan adalah bahasa Melayu kuno. Nah, bahasa Melayu kuno ini mencapai puncak kejayaan pada zaman Kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 sampai ke-14 sampai abad ke-13. Pada waktu itu, bahasa Melayu kuno telah menjadi lingua franca karena sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah menerima pengaruh dari luar. Nah, bahasa Melayu kuno tidak terikat perbedaan stratifikasi penuturnya dan lebih mudah dipahami. Bukti penggunaan bahasa Melayu kuno ditemukan pada batu-batu bersurat pada abad ke-7 yang ditulis dengan huruf Palawa. Nah, di sini yang pertama saya akan menyebutkan saja yang di sini ada batu bersurat prasasti di Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Kemudian yang kedua, batu bersurat prasasti di Talangruwo dekat Palembang tahun 684 Masehi. Yang ketiga, batu bersurat prasasti di Kota Kapur, Pulau Bangka tahun 686 Masehi. Yang keempat, batu bersurat prasasti di Karangbrahi, Meringin, daerah Hulu Jambi tahun 686 Masehi. Nah, isi dari prasasti di atas adalah arahan Raja Sriwijaya, sebuah kerajaan yang mempunyai wilayah meliputi Sumatera, Jawa, Semenanjung, Tanah Melayu, dan Sri Lanka. Bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa resmi Kerajaan Sriwijaya yang sekaligus tersebar pada seluruh tanah jajahannya. Selanjutnya, periode peralihan Melayu kuno. Periode peralihan Melayu kuno ini pada abad ke-13 masuk ke wilayah Nusantara memberikan corak pada bahasa Melayu melalui penggunaan aksara Arab pada penulisan bahasa Melayu. Bahasa Melayu klasik ini merupakan bahasa Melayu klasik ini merupakan perkembangan dari bahasa Melayu kuno. Kedatangan Islam ke tanah Melayu banyak mengubah sistem bahasa Melayu terutama dari aspek kosakata, tata bahasa, dan sistem tulisan. Yang ketiga ada bahasa Melayu klasik. Nah, kejayaan bahasa Melayu klasik ditandai dengan digunakan bahasa Melayu klasik pada Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Johor Riau. Bahasa Melayu klasik digunakan dalam aktivitas perdagangan. Nah, bahasa Melayu klasik pada bahasa Melayu klasik juga digunakan
sebagai bahasa penyebaran agama Islam di tanah Melayu. Ada beberapa tokoh penting tokoh yang berperan dalam perkembangan bahasa Melayu klasik. Yang pertama ada Hamzah Fansuri, yang kedua ada Syamsuddin Al-Sumatrani, yang ketiga ada Syekh Naruddin Al-Raniri, yang keempat ada Abdul Rauf Al-Singkel. Nah, ciri-ciri bahasa Melayu klasik, yang pertama ada ayatnya panjang, berulang, berbelit, dan banyak menggunakan struktur ayat pasif. Yang kedua menggunakan bahasa istana, seperti baginda, tuanku, mangkat. Kemudian yang ketiga ada banyak menggunakan perkataan, pangkal ayat, perdu perkataan, seperti pangkal ayat. Contohnya Al-Kisah dan Adapun. Kemudian yang keempat banyak menggunakan artikel pun dan lah. Kemudian menggunakan aksara huruf Jawa, yaitu huruf yang mengadopsi bahasa Arab dan sudah mendapat beberapa huruf tambahan. Kemudian selanjutnya ada periode Melayu kuno. Periode Melayu Madya, mohon maaf. Pada periode Melayu Madya ini ditandai dengan terdesaknya pengaruh Islam oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1850. Nah, Gubernur Jenderal Rokusen menetapkan penggunaan aksara Latin untuk bahasa Melayu. Langkah tersebut disusul oleh upaya Fokker yang mengusulkan penyeragaman ejaan bahasa Melayu pada tahun 1897. Nah, karakter bahasa Melayu Madya ini adalah kuatnya pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap bahasa Melayu. Kemudian selanjutnya ada periode Melayu modern atau baru. Nah, pada periode Melayu baru ditandai dengan standarisasi penggunaan ejaan Latin pada bahasa Melayu yang dilakukan Van Ophuijsen yang ditranskripsi pada karyanya Kitab Logat Melajo pada tahun 1901. Nah, tujuan standarisasi ejaan bahasa Melayu ini yang pertama untuk menghilangkan kerancuan dialek bahasa Melayu di berbagai wilayah Nusantara. Yang kedua, agar bahasa Melayu bisa seragam dan baik penggunaannya. Kemudian mengarah pada penentuan bahasa Melayu, dialek Riau sebagai standar bahasa Melayu yang baik dengan tetap merujuk pada bahasa Melayu klasik. Kemudian selanjutnya ada posisi bahasa Melayu. Di sini. Di sini ada posisi bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu memperoleh posisi penting masa kolonial Hindia Belanda dengan ditetapkan sebagai bahasa kedua pemerintahan setelah bahasa Belanda. Pemerintah Hindia Belanda memberikan perlakuan eksklusif pada bahasa Belanda sehingga dianggap tidak layak digunakan oleh pribumi. Pemerintah Hindia Belanda menyadari kebutuhan akan masyarakat pribumi yang terdidik untuk ditetapkan di institusi pemerintahan, sehingga bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa resmi pemerintah setelah bahasa Belanda. Pemerintah Hindia Belanda juga memberlakukan politis etis, yaitu politis balas budi, yaitu dengan memberikan kesempatan pendidikan pada masyarakat pribumi yang dianggap mampu dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar proses pendidikan. Nah, salah satu upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mendorong bahasa Melayu agar lebih dikenal dan dipelajari oleh masyarakat adalah pendirian Komisi voor de Volkslectuur atau Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat pada tanggal 14 September 1908 dan pada tanggal 22 September 1917 komisi tersebut berubah nama menjadi Balai Pustaka. Nah, Balai Pustaka ini lembaga yang bertugas untuk menyediakan bacaan yang menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya keberadaan bahasa Melayu pada awal pergerakan Indonesia.
Pada awal masa pergerakan Indonesia, keberadaan bahasa Melayu dianggap sebagai media untuk mengunggah semangat nasionalisme, semangat untuk mendorong terbentuknya negara kesatuan yang berdaulat dan terbebas dari penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Bahasa Melayu yang sudah lama digunakan sebagai bahasa perdagangan dan sudah digunakan di seluruh wilayah Nusantara telah diformulasikan oleh para tokoh pergerakan Indonesia menjadi cita-cita bersama untuk mewujudkan identitas negara yang berdaulat melalui bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia digunakan sebagai pengikat identitas untuk menyatukan wilayah Nusantara. Semangat nasionalisme yang mengatasnamakan sebuah bangsa dapat dibangun melalui ikatan yang menjadikan masyarakat berada dalam suasana hati sama rasa dan sama kewajiban. Upaya tersebut diwujudkan dengan berkumpulnya berbagai organisasi pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan petisi Sumpah Pemuda. Melalui Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia pertama kali diperkenalkan. Nah, hubungan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia juga dinyatakan dalam keputusan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua yang berlangsung pada tahun 1952 bahwa genealogi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua setelah dasar terbangunnya bahasa Indonesia, di sini ada posisi dan fungsi bahasa Indonesia. Ketika cita-cita terbentuknya berdaulat terwujud melalui proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia segera memposisikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal tersebut menjadi salah satu bagian dalam konstitusi negara yang dimulai pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi landasan yuridis bagi penempatan bahasa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia ditempatkan sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam institusi pendidikan, bahasa resmi sebagai perhubungan pada tingkat nasional, bahasa resmi dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi modern sekaligus menjadi salah satu lambang identitas negara. Nah, jadi inilah kisah sejarah dari bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu berawal dari bahasa Melayu yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Sekian review materi presentasi dari saya, materi sejarah bahasa Indonesia. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.